untuk semuanya, awas lo ya. Harus bersungguh-sungguh ketika patrap samadhi dan harus berhati-hati ketika laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo setelah patrap samadhinya. Dikarenakan ini sulit, ini rumit sekali. Ya, ini rumit, ini sulit, tidak berat, tapi sulit, rumit. Dikarenakan kita belum terbiasa. Jadi dibutuhkan kesungguhan ketika kita melakukan patrap samadhi dan diperlukan kehati-hatian ketika kita laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ini dua hal ini yang harus panjenengan tekankan di setiap hari, di setiap saatnya. Berusahalah untuk tidak ada yang tidak panjenengan sadari. Berusahalah untuk itu. Misal contoh, patrap samadhi di dalam ruangan menggunakan kipas. Kalau selesai patrap samadhi, jika ruangannya kosong, nggak ada yang lain, matikan lagi kipasnya. Nanti kalau patrap lagi gampang dihidupkan lagi. Begitu juga ketika tidur. Istirahat, tidur di dalam ruangan menggunakan kipas. Selesai istirahat, kalau nggak ada yang lain kosong, matikan kipasnya. Sebenarnya sih enggak apa-apa gitu. Walaupun kipasnya enggak dihidupkan, enggak dibantingkan juga enggak apa-apa. Hanya saja kan buat latihan panjenengan gitu loh. Agar supaya kejelian panjenengan itu terlatih di situ. Sehingganya kesadaran panjenengan itu bisa waskita di situ. Kalau selalu terlatih. Begitu juga ketika ke kamar mandi. Pastikan kerannya itu tertutup bener, airnya ndak netes. Untuk latihan panjenengan gitu. Karena latihan tersulitnya itu di situ gitu. Kalau ketika kita patrap samadhi, yang kita hadapi hanya satu, yaitu Maha Suci. Tapi di luar patrap samadhi, ketika kita laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, lah ini yang kita hadapi alam semesta seisinya. Makanya dia lebih rumit gitu. Dibutuhkan kehati-hatian di situ. Misalkan ngerokok, 10 kali ngerokok ya 10 kali disempurnakan. Untuk melatih kesadaran panjenengan agar supaya kesadaran panjenengan itu menjadi waskita dalam berbagai hal. Sehingganya nanti kalau sudah pulang dari sini, nah ketika jenengan praktek itu mulus, tidak akan mengalami kendala apapun. Kadangan kita malam ini tentang perbedaan antara patrap samadhi sebelum manekung atau gembleng, patrap samadhi ketika sedang manekung atau gembleng, dan patrap samadhi sesudah manekung atau gembleng. Nah, ketiganya ini memiliki perbedaan dimensi atau perbedaan ranah atau perbedaan hakikat. Tidak sama artinya. Nah, di sini kita harus memahami ini. Jadi, ketika kita berhadapan dengan kadang yang belum manekung atau belum gembleng, kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Ketika kita berhadapan dengan seorang kadang yang sama-sama sudah selesai manekung,
kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Jadi tidak disamaratakan. Terkecuali ketika kita sedang laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu harus disamaratakan. Tidak bisa dibeda-beda. Tidak bisa dipilih-pilih. Yang pertama adalah dimensi atau ranah atau hakikat atau lungguhe. Patrap samadhi sebelum manekung. Siapapun dia, ketika kesadarannya tergugah, ikut melakukan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, maka sejak itulah dia masuk ke dalam ranah atau dimensi atau hakikat laku murni menuju suci, diketahui atau tidak diketahui. Maka sejak itulah dia mulai laku murni menuju suci. Dikarenakan suci yang menjadi tujuannya, maka jiwa dan raganya harus murni dan harus bersih. Raganya harus bersih, jiwanya harus murni. Gerak-geriknya harus bersih, harus murni. Karena yang dituju atau yang hendak dituju adalah suci. Lah, gerak tubuh dan gerak jiwa kita sebelumnya 99% bisa dikatakan kita lakukan tanpa kesadaran. Jadi kita hanya asal melakukan. Artinya, seluruh masa lalu sebelum melakukan wahyu pancagaib itu adalah luput. 99%-nya adalah luput atau tidak tepat. Nah, ketidaktepatan ini harus disempurnakan, yaitu dengan cara membersihkan raga dan memurnikan jiwa. Dengan seperti itu, maka bisa menggapai suci atau mencapai suci. Dan yang bisa membersihkan serta memurnikannya adalah proses. Jadi, bagi siapapun yang baru awal atau memulai melakukan wahyu pancagaib, dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, dia amat sangat butuh proses. Karena proses itu yang bisa membersihkan raganya, yang bisa memurnikan jiwanya. Tanpa proses, tidak mungkin raga kita bisa bersih, jiwa kita bisa murni. Karena yang mengetahui bersih atau murninya jiwa raga kita adalah hidup kita sendiri. Dan proses demi proses inilah yang akan membersihkan raganya, yang akan memurnikan jiwanya di masa lalu sebelum melakukan wahyu pancagaib. Dan tidak berhenti di situ. Wahyu pancagaib di antaranya ada kunci. Wahyu pancagaib di antaranya ada kunci. Yang berarti maksud adalah kumpul nunggal suci. Kumpul nunggal suci atau kunci ini harus dikatakan atau harus dibatin sebanyak 7 kali berturut-turut. Kenapa? Karena wahyu pancagaib adalah mengait
7 keturunan kita, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Jadi, sekalipun seseorang itu tidak memiliki masa lalu buruk, katakanlah ahli ibadah menjalankan perintah Tuhan, katakanlah seperti itu. Namun tetap akan mengalami proses, karena proses itu amat sangat dibutuhkan, dikarenakan Wahyu Pancagaib kaitannya 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dalam bahasa sederhananya, walaupun saya tidak mempunyai dosa, tapi belum tentu keturunan-keturunan saya sebelum dan sesudah saya itu juga tidak memiliki dosa. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah ini kita yang nanggung. Sebab karena itu, bagi seorang pemula bisa dipastikan akan mengalami proses yang amat sangat dahsyat. Dikarenakan selain menyempurnakan masa lalu dirinya sendiri, arti maksudnya menyempurnakan karma-karmanya sendiri, juga menyempurnakan masa lalu atau karma-karmanya 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Apapun prosesnya, enak atau tidak enak, semuanya adalah sedang membersihkan jiwa dan raga kita. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Lah, tinggal bergantung kepada si pelakunya. Gitu. Si pelaku ini ingat jati dirinya apa enggak? Semua proses ini, semua proses yang terjadi, semua proses yang dialami oleh seorang pemula ini bergantung dari si pelaku pemula tersebut. Ingat jati dirinya apa lupa? Kalau dia ingat jati dirinya, apapun proses yang dialami, yang dihadapi, pasti dia bisa pasrah kepada Romo. Menerima keputusan Romo dan mempersilahkan kuasa Romo. Dikarenakan ingat jati diri, sehingganya bisa pasrah kepada Romo ketika bermasalah, menerima keputusan Romo ketika bermasalah, dan mempersilahkan kuasa Romo ketika bermasalah, maka dia dapat merasakan kenyataan Romo di setiap masalah-masalah atau proses-proses yang dia alami. Dikarenakan dia bisa merasakan kenyataan Romo yang ada di berbagai masalah yang sedang dia alami, sehingganya dia bisa mengucapkan terima kasih atas proses tersebut, atas masalah-masalah tersebut. Lah, dengan ucapan terima kasih yang mampu dia katakan ini, sehingganya walaupun bermasalah, dia masih tetap bisa melakukan kebajikan atau kebaikan, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, walaupun sedang bermasalah. Lah, pelaku pemula yang seperti ini amat sangat luar biasa dan langka. Sangat langka. Jarang. Kalau sampai ada, maka dia akan memiliki mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Walaupun masih pemula, asma sejatinya belum dilungguhkan dan belum manekung atau gembleng. Namun kalau pelaku pemula ini lupa diri, ndak ingat jati dirinya, pasti kalap, bingung,
bahkan berhenti melakukan wahyu panca gaib. Dikarenakan beratnya yang dia hadapi. Karena apa? Karena otak atau pikirannya menangkap setelah melakukan wahyu panca gaib kok tambah parah dari sebelumnya. Proses-proses yang dialami oleh seorang pemula banyak, seperti tidak disetujui istri atau suami atau keluarga, ditentang istri atau suami atau keluarga, punya masalah hutang, punya banyak. Proses, apapun prosesnya, itu adalah sedang membersihkan raganya dan memurnikan jiwanya, dikarenakan hendak menuju suci. Semakin banyak proses yang dia alami dan semakin dia bisa berwahyu pancalaku, maka semakin banyak masa lalu dirinya sendiri hingga 7 turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah tersempurnakan. Dan selalu seperti itu sampai dia bisa maneges, sampai dia bisa manekung, sampai dia bisa gembleng. Karena maneges, manekung, gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya, selama dia belum manekung, belum gembleng, atau belum maneges, maka selama itu jika dia melakukan luput, mengalami proses lagi. Melakukan luput lagi, mengalami proses lagi. Melakukan luput lagi, mengalami proses lagi. Nggak ada habisnya. Itu ranah atau dimensi, atau hakikat, atau lungguhe. Laku murni menuju suci bagi seorang pemula. Sedangkan patrap samadhi ketika manekung atau gembleng atau maneges adalah laku penyelesaian dari laku murni menuju suci. Bagi seorang putra kekudangane Rama yang sedang manekung atau gembleng juga amat sangat butuh proses. Dikarenakan manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci, maka di sini butuh penegasan, butuh kejelasan. Namun proses-proses ini sudah bukan proses membersihkan raganya, sudah bukan proses memurnikan jiwanya, tapi membersihkan, memurnikan seluruh masa lalunya hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, sampai tersempurnakan. Lah, proses penegasan ini ada gaibnya, itu ada di patrap samadhi mijil sampurno. Di saat manekung atau gembleng. Gaibnya ada di tahapan samadhi. Artinya, semakin lama samadhinya di dalam patrap mijil sampurno, maka semakin banyak yang tersempurnakan. Artinya prosesnya semakin cepat selesai. Lah,
Patrap Samadhi Mijil Sampurno ini secara awam bisa dikatakan ilmu kesaktian seorang putra kekudangane Rama itu ada di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dan dia hebat atau tidaknya itu bergantung dari diamnya ketika kita bersamadhi. Semakin lama, semakin luas yang tersempurnakan. Semakin lama, semakin banyak yang tersempurnakan. Jadi, walaupun manekung atau gembleng hanya beberapa hari saja, sesungguhnya lebih berat yang dialami dibandingkan dengan kadang yang belum manekung atau gembleng. Sebab gembleng adalah pengulangannya. Jadi apa yang pernah dialami sebelum manekung, sebelum gembleng, itu terangkum ketika gembleng, ketika manekung. Terangkum jadi satu di situ. Dan semuanya akan disempurnakan. Sedangkan penentunya ada di diamnya ketika kita bersamadhi. Itu penentunya di situ. Semakin bisa diam, semakin cepat prosesnya. Semakin bisa diam, semakin cepat prosesnya. Semakin lama diamnya, semakin luas yang tersempurnakan. Semakin banyak yang tersempurnakan. Dan itu adanya di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Nah, untuk panjenengan yang sedang berada di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno, bersungguh-sungguhlah di dalam samadhinya. Wajar kalau kaki panjenengan keram, lawang banyak yang disempurnakan, luas yang disempurnakan. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma rangkuman daripada masa lalu kita. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Manekung atau gembleng juga menyempurnakan masalah-masalah atau urusan-urusan duniawi kita. Kenapa? Dikarenakan kita hendak mati dan hidup kembali. Hendak tiada kemudian lahir kembali. Dan kelahiran kita untuk mungkin yang kesekian kalinya ini harus tanpa beban masa lalu. Benar-benar harus selesai. Dan itu adanya di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno.
Sehingganya setelah berhasil mencapai suci, setelah selesai manekung atau gembleng, langkah ke depannya ringan. Ringan sudah. Seperti tidak membawa apa-apa. Benar-benar ringan. Dikarenakan semuanya telah selesai. Yang ketiga adalah patrap samadhi sesudah manekung atau gembleng. Bagi seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng, dikarenakan sudah berhasil mencapai suci, berarti sudah sampai pada tujuan hidup kita, yaitu asal usul sangkan paraning dumadi, yang tak lain dan tak bukan adalah suci. Dikarenakan sudah sampai, maka tidak dibutuhkan lagi proses. Tidak diperlukan lagi proses. Namun, proses ini tetap akan panjenengan alami jika proses masa lalu panjenengan belum selesai ketika manekung, ketika gembleng. Belum selesainya masa lalu ini dikarenakan samadhi ketika melakukan patrap mijil sampurno tidak maksimal. Sehingganya ada yang tertinggal. Kenapa bisa seperti itu? Saya rasa peserta manekung atau peserta gembleng itu tidak ada yang usianya 10 tahun. Mayoritas 17 tahun ke atas. Saya ngambil dari usia 17 tahun. Dalam usia 17 tahun, dari awal sampai 17 tahun, semua kelakuan yang kita lakukan adalah di luar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Kira-kira kalau itu dicatat atau ditulis dalam buku, butuh buku berapa? Mungkin butuh buku 1 pabrik itu. Kalau buku itu dijadikan agenda harian, mungkin butuh buku 1 pabrik. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ada yang terlewat itu tidak menutup kemungkinan. Dan yang terlewat ini akan panjenengan alami, akan panjenengan tebus nantinya di rumah. Makanya ada beberapa di antara para kadang yang sudah selesai manekung, selesai gembleng, masih mengalami proses di rumah. Lah, proses yang dia alami di rumah itulah yang tertinggal. Tidak tersempurnakan, tidak terselesaikan ketika manekung atau gembleng. Dikarenakan patrap samadhi mijil sampurnonya tidak maksimal. Lah, patrap samadhi bagi seorang putra yang sudah selesai manekung atau gembleng tidak membutuhkan proses apapun. Tidak memerlukan proses apapun. Sebab karena itu teknik-teknik patrapnya menghindari patrap yang memungkinkan kita bisa bekso. Sebab karena itu teknik patrap samadhinya atau cara-cara patrap samadhinya adalah menghindari patrap yang memungkinkan kita bisa bekso. Karena berawal dari bekso inilah proses akan terjadi.
Seperti setelah mijil, menurunkan tangan, lalu menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat, yang arti maksudnya tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, tidak perlu bertujuan atau berkeinginan apapun. Lah, ini kan menutup kemungkinan proses itu. Menutup diri dari proses-proses. Lah, menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat, ini tidak bisa dipraktekkan oleh seorang putra yang masih pemula, tidak bisa. Karena apa? Karena yang masih pemula ini butuh proses gitu loh. Butuh proses, amat sangat butuh proses. Lah kalau sudah selesai manekung atau gembleng kan sudah tidak butuh proses lagi. Nah, apa patrap samadhi? Bagi yang sudah selesai manekung atau gembleng, lah ini yang sedang panjenengan latih. Hanya saja perbedaannya ketika manekung, ketika gembleng itu kan sedang menyelesaikan apapun jika ada yang belum selesai. Sedangkan setelah manekung atau gembleng itu sudah terselesaikan semua. Hanya di situ perbedaannya. Sedangkan cara-cara teknik-teknik melakukan patrap samadhi dan laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo sama. Di saat manekung atau gembleng dan sesudah manekung atau gembleng adalah sama. Hanya saja perbedaannya ketika manekung atau gembleng masih dalam tahap berlatih. Sedangkan sesudah manekung atau gembleng itu sudah tidak berlatih lagi, melainkan praktek di lapangan. Namun tata cara patrap samadhinya sama. Tata cara laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romonya juga sama. Hanya perbedaannya ketika manekung atau gembleng dalam tahapan berlatih, kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, tidak berlatih lagi, melainkan praktek langsung di lapangan. Itu tadi perbedaan patrap samadhi bagi pemula dan bagi pelaku manekung atau gembleng dan sesudah manekung atau gembleng. Nah, ini tidak bisa disamaratakan. Patrap samadhi manekung atau gembleng dilakukan oleh seseorang yang belum manekung atau belum gembleng, atau tidak dalam keadaan manekung, tidak dalam keadaan gembleng. Tidak bisa. Lebih tidak bisa lagi. Yang sedang manekung, sedang gembleng menggunakan tata cara yang digunakan oleh yang belum manekung atau belum gembleng. Sebab sebelum manekung, sebelum gembleng itu tidak ada teknik menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat, itu tidak ada. Kalau itu dilakukan, kemungkinan proses terjadi ini sangat tipis. Nah, kalau proses ini tidak terjadi, lalu dengan cara apa mau membersihkan raga dan memurnikan jiwa kita? Lawang hanya dengan proses itulah jiwa raga kita bisa bersih dan murni. Jadi beruntunglah bagi mereka yang masih pemula namun segera manekung. Karena apa? Karena prosesnya
mengalami proses tidak terlalu lama. Maka mumpung panjenengan masih dalam keadaan manekung, masih dalam keadaan gembleng, berusahalah untuk maksimal di dalam mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Karena nanti setelah manekung, setelah gembleng, panjenengan sudah tidak belajar lagi, melainkan praktek. Mempraktekkan apa yang panjenengan kaji, apa yang panjenengan praktekkan selama panjenengan manekung atau gembleng. Bacaan-bacaannya sama. Sebelum manekung atau gembleng, ketika manekung atau gembleng, sesudah manekung atau gembleng, sama. Bacaannya sama. Karena yang digunakan hanya satu, yaitu wahyu pancagaib. Dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Hanya dimensinya yang berbeda, atau ranahnya yang berbeda, atau hakikatnya yang berbeda. Nah, perbedaan hakikat, ranah, atau dimensi inilah yang harus disesuaikan. Jika tidak sesuai, tidak mampu lah. Nggak ada manusia hidup yang mampu itu. Tidak ada satupun manusia hidup yang mampu melakukan sesuatu yang tidak sama dengan hakikatnya. Tidak ada satupun manusia hidup yang mampu melakukan sesuatu yang tidak sama ranahnya, yang tidak sama dimensinya. Kalau sampai dipaksakan, yang ada hanya kebingungan, stres. Saya ulang untuk panjenengan yang sedang manekung atau gembleng, penegasan daripada masa lalu panjenengan. Atau mungkin panjenengan kurang puas dengan kata-kata saya masa lalu. Penegasan tentang seluruh karma-karma panjenengan, luput panjenengan, dosa panjenengan, salah panjenengan, keburukan panjenengan, kebaikan panjenengan di masa lalu itu ada di samadhi ketika panjenengan melakukan patrap mijil sampurno. Jadi jangan kalah. Jangan kalah dengan rasa tidak enak yang dialami oleh tubuh panjenengan. Jangan kalah oleh rasa tidak enak yang dialami oleh raga panjenengan. Semakin tidak enak yang dialami oleh raga panjenengan, berarti itu adalah besar yang sedang panjenengan sempurnakan. Dan panjenengan semakin lama bisa menahan diri ketika mengalami rasa tidak enak itu tadi, mengalami perasaan tidak enak itu tadi, maka semakin luas dan semakin banyak yang berhasil panjenengan sempurnakan. Artinya itu bisa menutup kemungkinan ada masa lalu panjenengan yang tertinggal. Karena kelakuan ini hanya dilakukan sehari semalam saja. Hanya sehari semalam saja. Ketika manekung atau gembleng, tahapan kedua yaitu patrap samadhi mijil sampurno kan hanya dilakukan sehari semalam. Maka umur kita 17 tahun ke atas. Tidak menutup kemungkinan ada yang tertinggal. Maka maksimalkan patrap samadhi mijil sampurno panjenengan. Benang merahnya ada di samadhi.
Jangan lupa apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan bersama, yaitu wahyu panca gaib dan sifat sikapnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang tak lain dan tak bukan sang penggerak jiwa raga kita, itu mengait 7 keturunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jika satu keluarga hanya panjenengan sebagai kepala keluarga yang melakukan, berarti 7 keturunan dari bapak ibu kandung panjenengan dan 7 keturunan dari bapak ibu mertua panjenengan. Dari sini kita bisa menyimpulkan wajar jika sulit, wajar jika rumit, karena sebegitunya yang kita tanggung. Dan beruntunglah bagi panjenengan yang pendampingnya ikut melakukan ini, karena lebih ringan. 7 keturunan panjenengan dimulai dari bapak ibu kandung panjenengan, dan istri panjenengan 7 turunannya dimulai dari bapak dan ibu kandungnya sendiri, jadi lebih ringan. Tapi kalau panjenengan yang sebagai keluarga yang melakukan ini sendiri, berarti panjenengan menanggung 4 orang tua, dan itu 7 keturunan. Nggak peduli mereka ikut laku atau tidak, nggak peduli mereka itu setuju atau tidak sama laku panjenengan, suka atau tidak, nentang atau tidak, nggak peduli, tetap seluruh karma mereka tertanggung oleh panjenengan. Dan saya rasa itulah sejatinya pahlawan, kan? Walaupun kita ditentang, walaupun kita tidak disetujui, namun karma-karma yang menentang tetap kita sempurnakan. Tidak ada cinta kasih sayang yang lebih dari itu. Mereka rela atau tidak, suka atau tidak, tahu atau tidak peduli, tetap. Betapapun mereka ngotot, nggak usah karma saya biar saya tanggung sendiri, katakanlah seperti itu, mereka ngotot gitu kan, tetap. Karena kita yang laku, maka kitalah yang menanggung. Lah mereka mau menyelesaikannya, mau menebusnya dengan cara apa? Lawang penebusnya itu wahyu panca gaib. Nah, kalau mereka melakukan penebusan tidak menggunakan wahyu panca gaib, mana mungkin bisa selesai? Artinya tetap kita yang menanggung, kan? Betapapun mereka tidak suka, tidak setuju. Yang kedua, benang merah atau gaibnya gaib, selain ada di samadhi ketika patrap mijil sampurno, juga ada di bacaan kunci. Ya. Gaibnya gaib juga ada di bacaan kunci. Panjenengan harus bisa menguasai bacaan-bacaan kunci. Dan harus tepat 7 kali. Karena penghubungnya adalah kunci. Penghubungnya adalah kumpul nunggal suci. Maka 7 kalinya harus pasti. Sabdanya harus pasti.
harus jelas. Makanya nyaris tidak ada pelaku wahyu panca gaib tidak mengalami proses, nyaris tidak ada. Dikarenakan salah satu dari wahyu panca gaib terdapat kunci atau kumpul nunggal suci yang mengikat 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Betapapun kita baik, betapapun bersihnya kita, tidak memiliki karma dosa dan lain sebagainya, namun kita punya pendahulu dan punya keturunan. Jadi jangan heran kalau ada kadang pemula mengalami itu, mengalami ini. Jangan heran, karena itu memang dibutuhkan. Itu memang dibutuhkan. Karena dengan proses-proses tersebut, raganya dibersihkan, jiwanya dimurnikan. Dikarenakan hendak menuju suci. Nah, agar supaya tidak mengalami proses-proses tersebut, ya segera selesaikan. Laku murni menuju sucinya. Jadi masing-masing punya andalan. Bagi pelaku pemula, andalannya adalah wahyu pancalaku. Itu andalannya. Karena apa? Karena hanya dengan wahyu pancalaku dia bisa terselamatkan, dia bisa tercerahkan. Sedangkan bagi yang sudah selesai manekung atau gembleng, andalannya adalah manunggal jati. Karena hanya dalam keadaan manunggal jati, dia bisa apa saja kalau dia mau. Sedangkan bagi yang sedang manekung atau yang sedang gembleng, andalannya ada di kesungguhan ketika melakukan patrap samadhi dan kehati-hatian ketika laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu andalan panjenengan. Panjenengan bisa bersungguh-sungguh ketika bersamadhi dan berhati-hati di luar samadhi, yaitu ketika laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, mulus. Ketika saya temani mencapai suci, panjenengan tidak akan mengalami sekarat. Pasti mulus. Dan semuanya itu, entah itu yang masih pemula, entah itu yang sedang manekung atau gembleng, entah itu yang sudah manekung atau gembleng, kendalinya ada di jati diri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Betapapun proses yang dialami oleh seorang pemula, kalau dia tidak lupa jati diri, pasti dia bisa berwahyu pancalaku.
Karena hanya dengan wahyu pancalaku bagi seorang pemula, dia bisa menyaksikan kenyataan Romo di setiap masalah-masalahnya. Sehingganya selalu bisa mengucapkan terima kasih. Dengan begitu selesai. Prosesnya selesai. Apapun prosesnya itu. Ketika seorang pemula mengalami masalah, artinya sedang diproses, dia bisa menyaksikan kenyataan Romo, kemudian mengucapkan terima kasih. Apapun prosesnya langsung selesai. Itu andalannya bagi yang masih pemula. Kalau sampai lupa diri, tidak ingat jati dirinya, ya tidak mungkin bisa berwahyu pancalaku, tidak mungkin. Yang ada mencari solusi ke sana sini, mencari jalan keluar ke sana ke sini, bingung ke sana ke sini. Karena merasa lebih berat dibanding sebelumnya, mutung, akhirnya berhenti laku. Tapi kalau sadar diri, ingat dirinya, bisa berwahyu pancalaku. Artinya bisa pasrah kepada Romo, bisa menerima keputusan Romo, mempersilahkan kuasa Romo atas apapun yang dialami. Karena bisa pasrah kepada Romo, menerima keputusan Romo dan mempersilahkan kuasa Romo, maka dia akan menyaksikan kenyataan Romo di setiap masalah-masalah itu tadi. Karena bisa menyaksikan kenyataan Romo, dengan mudahnya lahir batin bisa mengucapkan terima kasih. Dan ketika dia mampu mengucapkan terima kasih karena bisa menyaksikan kenyataan Romo, maka pada saat itulah prosesnya selesai. Nanti ganti proses lagi. Begitu selesai, ganti proses lagi. Terus sampai dia manekung atau gembleng. Terkecuali sebelum manekung, sebelum gembleng, dia totalitas bertobat. Tidak melakukan apapun jika tidak digerakkan oleh hidupnya. Maka setelah diproses, prosesnya selesai, tidak mengalami proses lagi. Karena sudah tidak luput. Nah, sedangkan andalan bagi yang sedang manekung atau gembleng adalah kesungguhan di dalam patrap samadhi dan kehati-hatian ketika laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Karena jika bersungguh-sungguh di dalam patrap samadhinya, pasti diamnya bisa lama. Pasti mampu diam lama. Kenapa harus lama? Semakin kita diam, berarti kan lama nih. Semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita adalah guru sejati kita. Artinya semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita. Jadi kalau ada apapun yang kita tidak mengerti akan dimengertikan. Yang kita tidak paham akan dipahamkan. Yang kita tidak tahu akan diberitahu oleh hidup kita atau oleh guru sejati kita. Jika tidak ada pengertian, tidak ada pemahaman, tidak ada pengetahuan, maka berarti tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada, maka jangan cari masalah. Lawang sudah enak-enak, nggak ada apa-apa, nggak ada kok cari masalah. Kalau ketika laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang
Rama dengan berhati-hati pasti bisa dipastikan tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari kesadaran panjenengan. Dikarenakan semakin banyak yang mampu panjenengan sadari, semakin waskita kesadaran panjenengan. Dan kedua hal itulah jalan serta lentera ketika panjenengan laku suci menuju abadi. Dikarenakan jalannya lurus, lenteranya terang benderang, maka seluruh perjuangan panjenengan, seluruh pengorbanan panjenengan, seluruh pengabdian panjenengan dari awal manekung atau gembleng hingga akhir manekung atau gembleng lunas di situ. Terbayar, tergantikan, tersempurnakan. Jika tidak, berarti kesadaran panjenengan putus. Ada saat-saat tertentu yang panjenengan lupa diri, selain ketika tidur. Jika sampai tidak, berarti kesadaran panjenengan putus. Ada saat-saat tertentu selain ketika tidur, panjenengan tidak ingat diri, lupa jati diri. Itulah pelatihan ketika panjenengan laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Bisa dimengerti nggih? Sebagai tanda kalau kesadaran panjenengan kontinu, sebagai tanda kalau panjenengan nyaris tidak pernah lupa diri, setiap kali ditanya oleh kadang yang menemani panjenengan, dari apa dan dari mana asal usul bahan raga panjenengan, jiwa panjenengan, hidup panjenengan, panjenengan pasti bisa menjawabnya dengan tegas, tanpa berpikir-pikir, tanpa ngingat-ngingat dulu. Kalau panjenengan masih berupaya mengingat-ingat, berarti masih ada bagian-bagian waktu yang ketika itu panjenengan tidak ingat diri, alias kesadarannya putus. Sebab karena itu, panjenengan yang sedang manekung atau gembleng selalu diberi motivasi, istirahatlah di tempat kadangan. Karena di tempat kadangan ini ada tulisan tentang jati diri pribadi sejatinya panjenengan. Sesungguhnya saya sudah membantu panjenengan agar supaya panjenengan selalu ingat
dan kesadarannya tidak putus. Jadi bentuk motivasi beristirahatlah di tempat kadangan itu sesungguhnya membantu panjenengan untuk agar supaya panjenengan tidak lupa diri. Karena disengaja atau tidak disengaja mata panjenengan pasti akan melirik tulisan tentang jati diri panjenengan. Itu adalah satu-satunya kendali. Baik itu belum manekung atau gembleng, ketika manekung atau gembleng, atau sesudah manekung atau gembleng. Kendalinya ada di jati diri pribadi kita sendiri. Ketika kita dalam keadaan tidak ingat, lupa diri, berarti awam. Namanya orang awam ya enggak bisa apa-apa, ya bingung, ya pusing. Maka berjuanglah untuk tidak lupa. Nah, kalau tidur bagaimana? Tidur kita dalam keadaan manunggal. Pasti manunggal. Kecuali kalau sebelum tidur tidak melakukan patrap mijil sowan. Belum tentu dalam keadaan manunggal. Tapi kalau sebelum tidur melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu, pasti manunggal. Jadi tidak perlu diingat-ingat. Kalau diingat-ingat terus ya nggak tidur. Namun peserta gembleng di akhir bulan Mei ini saya nilai bagus. Karena di setiap harinya saya nyaris tidak mendengar teguran. Jadi lebih bagus dibanding yang sudah-sudah. Dan saya ingin lebih maksimal lagi. Dalam artian di setiap hari, di setiap malam tidak ada teguran. Kalau tidak ada teguran berarti panjenengan maksimal. Patrap samadhinya maksimal, laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romonya juga maksimal. Pasti panjenengan tidak ditegur. Paham ditegur Pak enggak? Ditegur ya Pak? Ya, ditegur. Saya sendiri tegur bosan di saja nih. Oh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Tegur ya. Ya. Kalau tidak ada teguran di siang di harinya atau di malamnya berarti panjenengan maksimal. Dan saya suka itu. Jadi kalau ada yang ditegur itu saya nangis. Saya sedih. Ya, kalau panjenengan sampai ada yang ditegur itu saya sedih. Karena panjenengan bukan anak kecil gitu loh. Kok sampai ditegur? Kok banget men ya. Nah, kalau panjenengan maksimal enggak mungkin ada tegurannya. Dan saya ingin ke depannya manekung atau gembleng selalu maksimal. Selalu maksimal. Kalau baru satu hari wajar ada teguran, wajar karena belum tahu detailnya manekung atau gembleng. Tapi kalau sudah lebih dari satu hari kan sudah tahu detailnya manekung, detailnya gembleng karena sudah mendapatkan motivasi. Jadi berusahalah agar supaya tidak ada teguran. Kalau tidak ada teguran gitu, wah saya nyaman di dalam kasebo itu. Tapi kalau ada teguran tuh keluar masuk kasebo kan. Sering kan ngelihat saya keluar masuk itu karena saya kasihan ngelihat jenengan ditegur itu kasihan. Enggak tega. Kalau anak kecil enggak apa-apa ditegur.
Nah, teguran ini terjadi dikarenakan panjenengan kurang maksimal. Entah itu ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, di saat laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ingat, apapun yang ada di pesanggeran ini saya sesuaikan dengan pembelajaran. Jadi kalau tidak ada kehati-hatiannya, wow, panjenengan pasti sering kejedot. Ya, pasti sering kejedot kalau tidak hati-hati. Karena semua saya sengaja seperti ini. Agar kehati-hatian tercipta. Panjenengan dari mana, Bapak? Dari Mojokerto. Malam ini di laku apa? Mijil Toto Palungguh piye iki? Patra Palungguh. Apa, Pak? Oh, Toto Lenggah. Oh, okay. Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Malam ini panjenengan saya naikkan ke Patrap Samadhi Manunggal Jati. Nggih, karena bagus patrapnya. Jadi nanti bapaknya ini diberi teknik-teknik Patrap Samadhi Manunggal Jati. Mulai malam ini, nggih, Pak. Dan kadangan kita malam ini cukup, nggih. Nanti kita kadangan lagi lain waktu, besoknya atau kapan. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Pak D Kariman. Pak D Kariman. Komari ding. Pak D Komari.